Saya rasa dengan satu kali kemenangan dan satu kali kekalahan melawan Cina, saudara-saudara. Cina ya, ini Cina ya. Dari dua pertandingan persahabatan, ini menunjukkan Harimau Malaya B23 ini memang serius. Serius menghadapi Piala Asia U23. Dan ini bagus, saudara-saudara, bagus. Tinggal konsistensinya nanti di pertandingan persahabatan selanjutnya. Dan ini harus berlanjut, saudara-saudara, sampai turnamen yang... Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, berdasarkan fakta dan bukan klaim. Tidak ada muatan provokasi atau kebencian. Semuanya kita bicarakan, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang pertandingan persahabatan, friendly match, uji coba yang dijalani oleh Malaysia U23. Harimau Malaya B23 melawan Cina. Setelah pada pertandingan pertama, saudara-saudara, menang 1-0 lewat gol di menit-menit terakhir, last minute. Di pertandingan kedua ini, saudara-saudara, sayang sekali Malaysia itu kalah 1-2. Tetapi saudara-saudara, walaupun kalah 1-2, kalau saudara-saudara bedah, kalau saudara lihat cara bermain, sistem yang digunakan, kemudian adaptasi pemain terhadap taktik dan strategi game plan yang diterapkan oleh Juan Torres Garrido, ini ada... menurut saya itu ada masa depan lah. Tim ini punya masa depan untuk berbicara, untuk mencatatkan prestasi yang bagus di Piala Asia U23 tahun depan, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini kita akan bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, setelah menjalani pertandingan pertama melawan Cina dan hasilnya menang 1-0, saudara-saudara, lewat gol di last minute, injury time, di additional time, di menit ke, kalau nggak salah 90 plus 5. Malaysia kembali menjalani pertandingan kedua, perlawanan kedua U23 melawan Cina di mana ya? Di Shanghai atau pokoknya mainnya di Cina. Dan hasilnya, saudara-saudara, Malaysia itu sempat tertinggal gol di menit ke-5. Menit ke-5 melalui Du Yuseng. Kemudian sempat menyamakan skor Alif Iswan Yuslan itu menit ke-34. Tetapi saudara-saudara, pada menit ke-45 plus 4 itu Cina memastikan kemenangan melalui Tao Qianlong. Skor 2-1. Skor 2-1 setelah pertandingan pertama menang 1-0. Jadi secara agregat kan sama kuat, saudara-saudara, seri 2-2. Kalau kita mau secara agregat. Tetapi bukan itu yang penting, saudara-saudara. Yang penting adalah Malaysia ini sudah menunjukkan permainan yang menurut saya cukup bagus. Cukup padu. Cukup cukup padu lah. Cukup baik lah. Cukup baik. Di tengah kan harus dipahami bahwa Juan Torres Garrido ini baru melatih tim ini, baru mengambil alih tim ini setelah sebelumnya Malaysia itu tampil kurang meyakinkan, kurang terlalu bagus, kurang terlalu baik waktu di SEA Games, kemudian di Piala AFF U22, kemudian di kualifikasi Piala Asia U23 lumayan lah, di bawah asuhan Ella Farasan.
Nah, dan sekarang Ella Farasan naik kelas ke tim senior dan sekarang tim junior ini dipegang, tim U23 ini dipegang Garrido, dan itu tentu saja membutuhkan waktu, saudara-saudara, membutuhkan waktu adaptasi, membutuhkan penyesuaian, dan dalam waktu yang relatif singkat ini Malaysia Garrido mampu meramu tim yang menurut saya ya cukup bagus lah, cukup bagus. Saudara perhatikan, ini perlawanan persahabatan antar bangsa ini, pertandingan uji coba friendly match ini benar-benar dimanfaatkan oleh Garrido untuk mencari skema terbaik timnya. Para pemain Malaysia ini terbukti, saudara-saudara, terbukti dia menampilkan starting line up yang berbeda. Ya, di-combine pada pertandingan pertama waktu menang melawan Cina, dan pada pertandingan kedua waktu kalah melawan Cina. Itu ada beberapa perubahan yang menurut saya ya itu memang sengaja. Misalnya si penjaga gawangnya itu kan juga berganti. Rahadiasli waktu kalah dari Cina 2-1, kemudian waktu pertandingan pertama situ si Asmin Al-Amin. Kemudian ada beberapa pemain lagi seperti Khalil, kemudian Daril Sam. Tapi ada juga pemain yang tetap bermain, misalnya si Fergus Terni, kemudian si siapa ya, Najmuddin Akmal, kemudian si siapa lagi ya, Harith Haikal kayaknya ya. Harith Haikal. Itu jadi wajar, saudara-saudara, wajar. Ada pemain yang dipertahankan, ada pemain yang dirubah formasinya, starting line up-nya pada pertandingan. Ini membuktikan bahwa Juan Torres Garrido ini memang sedang mencari skema terbaik, sedang mencari komposisi pemain terbaik, sedang mencari the winning team-nya Malaysia U23 ini yang nantinya akan digunakan untuk pertandingan Piala Asia U23. Dan ini wajar dan itu bagus. Dan dengan merubah dua starting line up, perubahan starting line up ini ternyata permainannya juga tidak terlalu jelek, saudara-saudara. Menurut saya baiklah. Permainannya baik, saudara. Betul, saya tidak bohong. Permainannya bagus, skemanya berjalan dengan baik, game plan-nya, taktikalnya, kemudian cara para pemainnya itu mendengarkan instruksi pelatih itu juga sangat bagus. Kemudian mereka bermain dengan cukup merepotkan lah, cukup membuat pemain-pemain Cina kesulitan, saudara-saudara. Asia U23 nanti, saudara-saudara, Malaysia kan akan bermain melawan Uzbekistan, melawan Vietnam, dan melawan Kuwait di grup D. Di grup D ya, saudara-saudara. Di atas kertas secara teori lah itu, pokoknya teori ya. Itu peluang Malaysia itu sebenarnya cukup terbuka. Vietnam kan lawannya kan sesama negara ASEAN itu ya tidak terlalu berat-berat sekali lah. Apalagi kan ini bukan timnas senior yang ada Duan Van Hau dan kawan-kawan, bukan. Ini tim U23 yang beda lagi, yang tulang punggungnya Vietnam itu tim yang kemarin menjuarai Piala AFF U22 yang mengalahkan Indonesia di final, yang tampil juga di SEA Games. Itu tulang punggungnya, backbone-nya Vietnam. Kemudian Kuwait itu juga bukan tim yang terlalu perlu dikhawatirkan, saudara-saudara. Perlu dikhawatirkan. Begitu pula Uzbekistan. Uzbekistan ini ya, kecuali Uzbekistan maksud saya. Uzbekistan ini tetap tim yang sangat bagus di grup D, dan prediksi saya Uzbekistan bisa menjadi juara di grup D. Dan Malaysia, Vietnam dan Kuwait itu hanya akan bertarung untuk memperebutkan runner up. Kemungkinan besar adalah lolos Uzbekistan. Tim yang mendampingi Uzbekistan ini apakah Malaysia, apakah Vietnam, atau Kuwait, ini yang akan dipertaruhkan. Karena itu saya bisa paham kalau Juan Torres Garrido ini melakukan pemusatan latihan jauh-jauh hari. Bulan Desember dia sudah bergerak, dia sudah memanggil pemain, dan kalau nggak salah pada FIFA Matchday sebelumnya November itu dia juga mengumpulkan pemain U23. Berlatih lah, walaupun berlatih saja tidak masalah, tetapi itu sudah menunjukkan bahwa Garrido ini mempersiapkan tim ini dengan serius. Karena negara-negara lain, saudara-saudara, kayak Indonesia itu tim U23-nya belum bergerak, semua masih fokus ke tim senior. Begitu pula Vietnam, begitu pula Thailand itu juga belum bergerak, tim U23-nya masih fokus kepada tim senior yang akan tampil di Piala Asia. Jadi apa yang dilakukan Malaysia, apa yang dilakukan Garrido ini cukup bagus, sudah. Menurut
menurut saya saudara-saudara, kalau Malaysia mampu melanjutkan apa yang dikerjakan di Cina ini, pertandingan melawan Cina ini, dan kemungkinan ditingkatkan lebih baik lagi dengan memanggil pemain abroad dia seperti si Lukman, Hakim Samsudin atau Noah Lane, kemudian si yang pemain siapa ya itu yang dari Carlton Athletic itu Richard Chin atau siapa, beberapa pemain itu mungkin Malaysia akan jauh lebih bagus, jauh lebih tangguh, jauh lebih berkualitas, jauh lebih berbahaya ketika Piala Asia diselenggarakan. Dan jangan lupa, waktunya masih ada sehingga Malaysia harus terus berlatih. Berlatih bersama dalam waktu yang cukup lama. Kemudian kalau perlu menjalani sebanyak mungkin pertandingan pemanasan. Sebanyak mungkin friendly match. Sebanyak mungkin pertandingan internasional melawan negara sesama peserta Piala Asia U23. Nah, itu yang penting, saudara-saudara, penting. Kalau beruji coba dengan klub lokal, dengan tim amatir itu nggak penting, saudara-saudara. Itu hanya ya mungkin latih tanding oke lah. Tetapi untuk menimba pengalaman, jam terbang, kemudian meramu, meracik skuad, game plan yang baik, taktikal yang bagus itu memang harus bertemu dengan tim nasional peserta Piala Asia. Jadi kalau Malaysia bisa konsisten, saya yakin bisa mencatatkan, bisa lolos ke babak 16 besar di grup D ini. Mungkin sebagai runner up terbaik. Syaratnya konsisten berlatih, konsisten menjalani pertandingan uji coba yang berkelas. Tetapi kalau tidak, saudara-saudara, tidak konsisten, terlalu jumawa, kemudian merasa cepat puas, ya saya pesimistis, saudara-saudara. Karena pengalaman di zamannya Ella Farasan itu, kan menunjukkan seperti Malaysia juara di Lion Cup atau apa, kemudian Merlion Cup, kemudian kacau di SEA Games, saudara-saudara. Masalah lain, saudara-saudara, selain inkonsistensi, harus konsisten. Masalah lain adalah Piala Asia U23 ini nanti tidak digelar pada kalender FIFA. Tidak bersamaan dengan FIFA Matchday di level senior. Beda dengan Piala Asia, saudara-saudara. Piala Asia itu nanti akan ada izin khusus untuk tampil dianggap sebagai pertandingan resmi FIFA. Itu Piala Asia di level senior timnya. Jadi pemain-pemain dari seluruh dunia, pemain-pemain abroad dari negara-negara Asia ini bisa semuanya tampil di Piala Asia nanti di Januari di Qatar itu. Tetapi untuk Piala Asia U23, saudara-saudara, tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh Juan Torres Garrido. Kemungkinan dia tidak akan bisa menggunakan pemain abroad seperti Noah Lane atau mungkin Lukman Hakim Samsudin. Saya juga nggak tahu apakah dia akan diizinkan. Tapi kemungkinan tidak. Richard Chin pun kemungkinan tidak akan bisa. Yang dia bisa lakukan adalah dengan pemain-pemain lokal Malaysia yang kebetulan, saya nggak tahu ya apakah Liga Super Malaysia itu nanti pada bulan-bulan Maret, Februari itu sudah bergulir atau tidak. Tapi dengar-dengar akan berganti kalender menjadi 2025. Jadi itu bagus. Itu punya waktu untuk mengumpulkan. Tetapi nanti kalau kompetisi Malaysia itu bergulir bulan Maret, bulan Februari, ya saya rasa klub-klub Malaysia tidak akan melepaskan pemain-pemain U23. Hasilnya juga akan sama seperti waktu SEA Games, saudara-saudara. Ini yang jadi masalah. Jadi memang Juan Torres Garrido harus mencari skema terbaik, harus mencari berbagai macam formula supaya Malaysia ini tampil kompetitif dengan ataupun tanpa pemain terbaik dia. Itu saudara-saudara. Jadi ya karena itu tadi yang saya bilang, bukan di kalender FIFA, dan itu amat sangat menyulitkan sekali bagi semua pelatih, saudara-saudara. Ingat, kalau saudara-saudara ingat, sebenarnya Piala Asia U23 ini, Malaysia ini punya prestasi yang cukup bagus, saudara-saudara. Jadi ini adalah penampilan ketiga Malaysia di Piala Asia U23. Beda dengan Indonesia yang akan menjalani debut. Malaysia itu bahkan debutnya itu tahun 2018 itu juga tampil bagus, saudara-saudara. Waktu itu kalau saudara ingat, Safawi Rashid pemainnya. Salah satu pemainnya itu angkatannya Safawi Rashid lah, generasi. Dan Malaysia mampu tampil sampai ke perempat final. Kalau nggak salah itu ya.
2018 itu turnamennya Piala Asia U23 itu di Cina kalau nggak salah. Dan Malaysia mampu tampil di perempat final dengan pemain-pemain seperti Safawi Rashid, kemudian Daniel Amir, Nur Hisam. Nur Hisam, masih ingat nggak? Ada lagi Tanah Balan, Nada Raja. Itu pada kemana ya sekarang ya pemain-pemain itu ya? Yang masih tersisa kan Safawi Rashid. Nah, waktu itu kan Malaysia mampu tampil sampai ke perempat final. Mereka tampil di grup C menjadi runner up di grup C di bawah Irak. Di atasnya Jordania dan Arab Saudi. Wah, kan luar biasa saudara-saudara, luar biasa pada waktu itu 2018. Sayangnya di perempat final saudara-saudara, Malaysia dikalahkan oleh Korea Selatan dan skornya pun tipis. Skornya tipis 2-1. 2-1 kalau nggak salah itu waktu itu Korea Selatan menang 2-1. Malaysia sempat menyamakan kedudukan 1-1 sebelum akhirnya Korea Selatan menang lewat sebuah gol di menit ke-85. Wah, itu kan luar biasa. Dan ini adalah catatan yang cukup bagus. Kemudian pada 2022 itu Malaysia juga ikut saudara-saudara. Waktu itu tuan rumahnya Uzbekistan. Sayangnya Malaysia hanya terhenti di grup stage. Tidak mampu lolos ke babak berikutnya setelah kalah 3 kali. Kalah 3 kali dari 3 pertandingan. Nah, dan menderita 9 gol setelah hanya memasukkan 1 gol. Jadi ini penampilan ketiga Piala Asia U23 di Qatar ini adalah penampilan ketiga. Dengan apa yang ditunjukkan oleh Garrido, saudara-saudara, keseriusan yang ditunjukkan Garrido, ya betul potensi Malaysia untuk mencatatkan hasil yang bagus, ya minimal menyamai Piala Asia U23 tahun 2018 itu cukup bagus saudara-saudara. Karena ya seperti yang saya katakan, yang saya sudah bilang di awal-awal tadi, Garrido ini memainkan sepak bola yang menurut saya cukup bagus. Dia membuat pemain itu padu, game plan-nya bagus. Pemain melakukan umpan pendek, lebih banyak umpan pendek, kemudian melakukan tusukan manur. Beda dengan Ella Farasan yang lebih banyak direct pass. Bola-bola panjang kemudian dari sayap di crossing ke tengah. Nah, kalau itu yang dilakukan dengan crossing ke tengah kemudian counter attack, itu bahayanya adalah ketika lawan punya pertahanan yang tinggi. Bola lambung akan sangat berat. Tetapi yang dilakukan Garrido ini ya seperti pelatih Spanyol pada umumnya, pelatih dari negeri Matador pada umumnya itu ya mungkin tidak sebagus tiki-takanya Barcelona atau Spanyol. Tetapi arah tiki-taka itu kelihatan. Umpan-umpan pendek, kemudian pemain bergerak mencari bola, mencari ruang. Kemudian berusaha untuk menguasai lapangan. Walaupun ball possession-nya menurut saya masih perlu ditingkatkan. Tetapi itu sudah cukup bagus. Sudah berbeda jauh dari apa yang ditampilkan Malaysia U23 ini ketika di eranya dilatih oleh Ella Farasan. Itu sudah cukup berbeda saudara-saudara. Dan kalau ini bisa ditingkatkan, kemudian pemainnya tidak banyak berubah, semua pemain terbaik dia bisa tampil, saya rasa adalah peluang Malaysia untuk tampil kembali di perempat final. Perempat final, karena seperti yang saya bilang, lawan terberat Malaysia ini hanya Uzbekistan. Vietnam gampang lah, mudah lah dikalahkan. Kemudian Kuwait itu juga ya, kalaupun Malaysia kurang beruntung ya hanya dapat skor imbang. Ya saya harap semoga beruntung lah, semoga beruntung. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang pertandingan, perlawanan antar bangsa. Friendly match Tiers 2 antara Malaysia U23 Under 23, Harimau Malaya B23 melawan Cina Under 23. Pertandingan pemanasan dalam rangka pemusatan latihan nasional Malaysia untuk menghadapi Piala Asia U23 tahun depan setelah Piala Asia Senior. Dengan hasil 1 kemenangan dan 1 kekalahan melawan Cina, saudara-saudara. Cina ya ini ya, kita bicara Cina ini ya, bukan Kamboja, bukan Myanmar, bukan Filipina, bukan Timor Leste. Ini Cina adalah salah satu tim besar di Asia. Itu menurut saya adalah hasil yang cukup bagus. Hasil yang cukup bagus, saudara-saudara, karena agregatnya kan 2-2, seri 2-2. Pertandingan pertama menang lewat sebuah gol di last minute.
menit ke 90 plus 5. Pertandingan kedua itu kalah 1-2, tetapi Malaysia sempat tertinggal, sempat tertinggal, kemudian menyamakan kedudukan, kemudian kalah lagi. Dan secara umum saudara-saudara, pada dua pertandingan itu tampak sekali Harimau Malaya B23 ini menampilkan sepak bola yang cukup padu menurut saya. Sangat kompak, sangat padu, game plan-nya bagus, taktikalnya jalan. Walaupun kita tidak bisa menutup mata ada 1, 2, 3 kesalahan yang terjadi. Tetapi itu masih dalam batas wajar dan bisa ditoleransi. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop karena sudah diberangus oleh Zulkifli Hasan. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!